MotoGP kembali menghadirkan kabar besar yang langsung menyita perhatian para penggemar, khususnya bagi mereka yang selalu menunggu perkembangan Yamaha. Fabio Quartararo, juara dunia 2021 sekaligus pembalap andalan tim pabrikan Yamaha, akhirnya akan melakukan debutnya dengan mesin baru bertenaga V4 dalam sebuah tes privat di Circuit de Barcelona, Catalunya pada Senin, 8 September 2025. Momen ini dianggap sebagai salah satu titik balik paling penting dalam sejarah proyek Yamaha di MotoGP, karena selama puluhan tahun terakhir mereka selalu bertahan dengan konfigurasi mesin inline-4 yang terkenal dengan kelincahan dan karakteristik halusnya. Kini, untuk pertama kalinya, Yamaha benar-benar meninggalkan tradisi tersebut demi mengejar kecepatan yang selama ini menjadi keunggulan Ducati, Honda, dan KTM. Bagi Fabio Quartararo, tes ini bukan sekadar kesempatan menjajal mesin baru, melainkan momen pembuktian. Ia sudah berulang kali mendesak Yamaha untuk mempercepat pengembangan mesin V4, karena frustrasi dengan keterbatasan motor M1 versi sebelumnya yang kalah top speed dan akselerasi dibandingkan rival-rival utama. Quartararo bahkan terang-terangan menyebut Yamaha tertinggal dalam riset dan pengembangan, sehingga bila mereka ingin kembali bersaing merebut gelar dunia, solusi satu-satunya adalah melakukan revolusi besar pada mesin. Dorongan kuat Quartararo inilah yang akhirnya memaksa Yamaha mempercepat agenda mereka, hingga debut mesin V4 yang seharusnya baru dipakai oleh Augusto Fernandez di San Marino, kini lebih cepat diuji oleh El Diablo sendiri di Barcelona. Atmosfer menjelang tes Barcelona ini begitu tegang namun penuh ekspektasi. Di satu sisi, fans Yamaha merasa antusias karena inilah langkah nyata pabrikan asal Iwata untuk mengejar ketertinggalan. Namun, di sisi lain, ada juga kekhawatiran besar. Apakah Yamaha bisa langsung menemukan resep sukses dengan V4, atau justru terjebak dalam masalah baru yang bisa memperlambat mereka lebih jauh lagi? Ducati telah menjadi raja V4 selama bertahun-tahun, KTM pun berkembang pesat dengan mesin serupa, sementara Honda punya pengalaman panjang meskipun dalam beberapa musim terakhir mereka kesulitan. Yamaha kini harus memulai dari nol, dan tantangan untuk langsung kompetitif bukanlah hal yang mudah. Quartararo sendiri mengakui tekanan besar yang ia rasakan jelang tes ini. Dalam pernyataan resminya pada Jumat lalu, ia menyebut semua orang sudah tahu bahwa tes V4 ini akan dilakukan. Baginya, tidak ada lagi yang bisa ditutupi, karena langkah ini sudah lama ditunggu-tunggu publik. Quartararo menegaskan Yamaha butuh peningkatan signifikan, bukan hanya untuk bersaing di musim depan, tetapi juga untuk menyiapkan proyek jangka panjang yang akan benar-benar matang pada 2026. Jika mesin V4 ini berhasil menunjukkan potensi menjanjikan sejak uji coba Barcelona, maka peluang Quartararo untuk memperpanjang kontraknya bersama Yamaha akan semakin besar. Tes Barcelona ini juga menjadi ajang penting untuk melihat bagaimana Quartararo menyesuaikan diri dengan karakteristik mesin V4. Selama ini ia terbiasa dengan inline-4 yang lebih lembut dan stabil dalam tikungan, sementara V4 terkenal lebih bertenaga, brutal, dan menuntut gaya berkendara agresif. Tidak sedikit yang menilai Quartararo harus mengubah pendekatannya di lintasan, mungkin lebih mirip dengan gaya para pembalap Ducati yang sering tampil liar namun cepat. Adaptasi ini akan menjadi kunci apakah Quartararo bisa segera cocok dengan motor baru, atau butuh waktu lama untuk benar-benar menyatu. Selain Quartararo, Alex Rins juga disebut-sebut berpotensi ikut menguji mesin V4 dalam tes ini, meskipun prioritas utama tetap diberikan kepada El Diablo. Kehadiran dua pembalap pabrikan Yamaha dalam uji coba tentu akan memberi data yang lebih kaya bagi para insinyur. Terlebih lagi, Barcelona dipilih bukan tanpa alasan. Lintasan ini memiliki kombinasi karakteristik yang cukup lengkap, dari trek lurus panjang hingga tikungan teknis, sehingga cocok untuk menguji potensi top speed, akselerasi, dan stabilitas motor baru. Yamaha berharap bisa mendapatkan gambaran utuh tentang kelebihan dan kekurangan mesin V4 mereka sebelum debut resmi di ajang balap. Bagi dunia MotoGP, debut Yamaha V4 ini juga memiliki arti besar. Selama bertahun-tahun, para pengamat sering menyebut bahwa salah satu alasan Yamaha tertinggal adalah karena terlalu setia pada inline-4, padahal kompetisi sudah berkembang ke arah V4. Dengan keputusan ini, pabrikan asal Jepang itu seolah memberi sinyal bahwa mereka siap mengubah filosofi demi bertahan di papan atas. Perubahan arah strategi sebesar ini tidak terjadi setiap hari, sehingga wajar bila banyak pihak menyebut tes Barcelona sebagai hari bersejarah bagi Yamaha. Marc Marquez, yang kini memimpin klasemen MotoGP 2025, bahkan ikut menanggapi isu ini. Menurutnya, kehadiran mesin baru Yamaha akan membuat persaingan semakin menarik. Marquez tahu bahwa Quartararo adalah salah satu rival paling berbahaya ketika punya motor kompetitif. Jika Yamaha berhasil menemukan kombinasi tepat dengan mesin V4, maka Marquez dan para pembalap Ducati tidak bisa lagi tenang. MotoGP akan kembali menjadi ajang yang benar-benar sengit dengan lebih banyak pabrikan mampu bersaing di level teratas.
Tidak hanya dari sisi performa, proyek V4 ini juga punya dampak politik di dalam paddock. Yamaha harus meyakinkan sponsor, mitra teknis, dan bahkan para pembalapnya sendiri bahwa mereka benar-benar serius bangkit. Quartararo sudah lama dikaitkan dengan kemungkinan pindah tim jika Yamaha tidak memberikan motor kompetitif. Oleh karena itu, suksesnya tes Barcelona ini bukan hanya soal data teknis, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Yamaha tahu betul bahwa kehilangan Quartararo akan jadi pukulan telak, sehingga mereka harus menunjukkan kemajuan nyata demi mempertahankan sang juara dunia 2021. Namun, risiko tetap ada. Mengembangkan mesin V4 dari nol membutuhkan biaya besar, waktu, dan sumber daya teknik yang luar biasa. Jika Yamaha gagal mengimbangi kecepatan Ducati atau KTM, mereka bisa saja masuk ke dalam lingkaran masalah baru. Bahkan, jika motor V4 terlalu sulit dikendarai dan tidak sesuai dengan gaya balap Quartararo, semua proyek ini bisa berakhir menjadi bumerang. Inilah sebabnya tes Barcelona dipandang sebagai ujian awal yang sangat krusial. Penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu menantikan hasil dari tes ini. Media internasional dipastikan akan menyoroti setiap detail, mulai dari ekspresi Quartararo usai turun dari motor, komentar pertamanya tentang performa mesin, hingga data kecepatan di trek lurus. Semua akan menjadi bahan diskusi panjang. Apakah Yamaha benar-benar siap menantang dominasi Ducati, atau masih butuh waktu panjang untuk benar-benar kompetitif? Dengan segala ketegangan dan ekspektasi itu, satu hal jelas, debut Fabio Quartararo dengan mesin V4 di Barcelona adalah titik balik besar dalam perjalanan Yamaha. Ini bukan sekadar tes biasa, melainkan langkah pertama menuju era baru. Jika berhasil, Yamaha akan kembali masuk ke dalam daftar pabrikan yang ditakuti. Jika gagal, mereka harus kembali menerima kenyataan pahit bahwa dominasi lawan masih terlalu kuat. Dan untuk Fabio Quartararo sendiri, momen ini adalah panggung untuk menunjukkan perannya sebagai motor perubahan Yamaha. Ia bukan sekadar pembalap, melainkan suara yang mendorong pabrikan Jepang ini untuk berani keluar dari zona nyaman. Apakah ia akan langsung cocok dengan mesin V4? Apakah Yamaha bisa memberi motor yang benar-benar kompetitif? Semua jawaban itu akan mulai terlihat di Barcelona. Yang pasti, dunia MotoGP akan menatap dengan penuh perhatian. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious